kita memulai ibadah kita, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah kami iman yang benar dan tambahkanlah iman kami setiap hari, supaya hati kami semakin teguh dalam hidup ini. Berilah kami kasih yang tulus dan ikhlas untuk mengasihi-Mu dan mengasihi sesama kami. Berilah kami juga pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Berikanlah Roh-Mu agar kami senantiasa bertekun dan penuh sukacita menantikan kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Dengarlah doa kami ini karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Hosiana kita nyanyikan. Mari kita dengarkan hukum Taurat Tuhan, dimulai dari titah pertama sampai dengan titah ke-10. Mari kita sama-sama memperhatikan. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya.
Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang mensalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu miliknya. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku, tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menuruti sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu mengaku dosa dan pelanggaran kami. Kami sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman dan kehendak-Mu, melalui tingkah laku
dan perbuatan kami manusia yang hina ini. Kasihanilah kami ya Allah, karena Engkaulah Allah yang kudus dan namamu agung dan mulia. Kami tidak layak berdiri di hadapan-Mu karena kami adalah orang-orang yang najis dan tegak tengkuk. Kami sering mencemari diri kami melalui mata, pikiran, dan perkataan kami. Dan kami sering melupakan bahwa Engkau telah membasuh dan menguduskan kami dengan darah anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Oleh karena itu, ya Allah, kami memohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu agar berdiam dan memperbarui hidup kami, agar kami semakin mengenal kebaikan dan kemurahan-Mu, dan kami mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang sesat, yang menduakan Allah hidup kami, dan patuh pada dukun sesat. Tolonglah kami Tuhan dalam kekudusan hidup dan memelihara persekutuan yang hidup bersama-Mu dan dengan sesama umat-Mu di dunia ini. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami ini ya Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa masing-masing. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
epistel kita minggu ini yang tertulis dalam Markus pasal 1 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Mari kita membaca secara responsoria. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta alam dan isinya. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi manusia, kiranya menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau masih bisa menghantar kami memasuki tahun baru gereja ini, Minggu Advent yang kedua. Kami telah hadir Tuhan dalam bait Allah yang kudus. Kiranya Tuhanlah yang tetap menyertai kami. Kami telah mengagungkan dan melakukan kidung pujian. Semoga itu Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, kami rindu akan firman-Mu yang akan kami dengar saat ini. Kiranya Tuhanlah yang mengetuk pintu hati kami. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu saat ini, karena umat-Mu telah siap untuk mendengarkan. Kuduskan dan sucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats evangelium pada Minggu Advent yang kedua, tanggal 6 Desember tahun 2020 ini, diambil daripada kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Mazmur, pasal yang ke-85, yang dimulai dari ayat 9 dan berakhir pada ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Saya akan baca dalam bahasa Indonesia, dan mari kita ikuti dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Tuhan, bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan, kita sambut dengan nyanyian, firman-Mu menjadi terang. Dari Gereja HKI Muara Pinang Pasir Bidang ini, izinkanlah kami, pimpinan HKI Resort Pasir Bidang, menyapa Bapak Ibu saudara pemirsa televisi Nauli Sejahtera dan dimanapun mereka berada saat ini. Selamat Advent yang kedua bagi kita semua. Shalom. Kita sangat bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita telah diajar Tuhan melalui nats khotbah ini dengan tema keselamatan dari Tuhan sudah dekat.
Jadi Allah yang jauh, Allah yang tidak terpikirkan, Allah yang tidak mampu menolong umat itu sekarang akan datang. Dia adalah dekat dengan orang yang dikasihinya. Bapak yang terkasih, Mazmur yang terdiri dari 150 pasal dan 2461 ayat itu dituliskan dan diberikan bagi kita, bagi setiap orang yang mau membaca Mazmur. Kitab Mazmur itu dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, disebut Tehillim atau Mizmor. Dalam bahasa Arab disebut sebagai Zabor, dan dalam bahasa Yunani dipakai dengan istilah Psalmoi. Kalau dalam istilah Ibrani tadi Tehillim dan Mizmor itu artinya adalah puji-pujian kepada Allah. Dan dalam bahasa Yunani tadi Psalmoi itu adalah nyanyian pujian kepada Allah disertai alat musik. Sekarang kita diajak melalui nats firman Tuhan ini menekankan kitab Mazmur kepada kita bagaimana kita memberikan semangat yang baru, bangkit untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, Mesias yang dijanjikan Allah akan datang ke dunia ini, dan dia sudah dekat. Maka kita selalu cenderung mendengar istilah Advent. Dua hal yang harus kita ingat, yaitu yang pertama, penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat Mesias yang dijanjikan, dan satu lagi, penantian akan kedatangan Nabi Isa, Yesus Kristus, yang akan datang kedua kali ke dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya, orang Kristen harus mempersiapkan diri untuk menerima keselamatan dari Tuhan yang sudah dekat itu. Ada istilah pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Orang bodoh akan semakin banyak bicara, tentu semakin banyak juga kesalahan. Karena dalam setiap pembicaraan manusia itu akan selalu ada kata yang ditambahi dan dikurangi. Tapi orang yang bijak, dia adalah tetap berdiam diri, menganalisa dan melihat apa yang harus dibicarakan. Maka sangat tepatlah orang Batak memberikan falsafah dalam istilah Batak, jolo nidila bibir asanidok hata. Setiap ungkapan yang keluar dari mulut kita bukan milik kita lagi, Bapak yang terkasih. Karena itu ketika mulut kita berbicara hal-hal yang baik, maka kita akan menerima hal yang baik nantinya dari balasan yang kita lakukan. Firman Tuhan itu diberikan supaya kita selalu sering mendengar dan lambat untuk berbicara. Karena setiap orang yang cepat berbicara itu penuh banyak kesalahan. Tapi kalau lambat-lambat, maka kita mampu berpikir untuk melakukan yang terbaik. Dan mana yang paling penting? Dalam istilah lain dikatakan, action speak louder than words. Aksi itu lebih bermakna daripada kata-kata. Orang Kristen harus lebih banyak berdiam diri, mendoakan, mengoreksi diri, merenung, kenosis seperti Yesus lakukan, supaya kita bisa menerima keselamatan menjadi milik kita. Keselamatan yang bagi kita tidak hilang dan tidak sirna dari hadapan kita. Karena kita telah ditebus bukan dengan barang yang panah, Ibu Bapak yang terkasih, tapi kita ditebus dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dan itu sangat mahal dan tidak bisa dibeli dengan harta atau materi apapun. Maka hidup kita ini, seperti pemazmur katakan, adalah supaya dipulihkan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul nats firman Tuhan ini, agar Tuhan pulihkan Israel. Dan kita juga sekarang di dunia ini juga ingin dipulihkan. Kenapa? Karena pandemi COVID-19 masih melanda dunia ini.
Dan tidak ada yang bisa menentukan kapan berakhir. Ini agak mirip juga seperti kedatangan Yesus ke dunia ini. Ada orang katakan seperti pencuri yang tidak bisa diketahui. Hanya kehendaknya lah yang jadi. Kita hanya bisa berbuat dan Tuhanlah yang menentukan. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, hiduplah menjadi orang bijak. Kalau Amsal katakan dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. The fear of the God is the beginning of knowledge. Kita harus takut kepada Tuhan lebih dahulu. Bukan takut kepada pemimpin-pemimpin di dunia ini. Takut kepada orang tua kita. Takut kepada roh-roh nenek moyang. Tapi takut kepada Allah itulah dasar setiap orang percaya untuk mendapatkan keselamatan yang dari Tuhan itu yang telah dekat. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, kalau sudah ada shalom dalam bahasa Ibrani, kalau sudah Irene dalam bahasa Yunani, kalau sudah ada damai sejahtera, kalau sudah ada kesetiaan, kalau sudah ada keadilan, maka hidup ini akan sempurna. Walaupun di dunia ini kita hidup sepertinya dalam panggung sandiwara. Manusia bisa melupakan janjinya, tapi ketetapan Tuhan pasti dan akan terjadi dalam hidup orang percaya. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itulah Tuhan memulihkan bangsa Israel dan kita juga dipulihkan saat ini. Ketika kita memasuki bulan Desember, kita harus ingat bulan Desember itu adalah bulan yang penuh sukacita, damai sejahtera dan berkat. Tapi bagaimana ibu bapak yang terkasih? Natal sebentar lagi, virus corona masih belum kembali dan punah dari dunia ini. Kita dipersiapkan untuk menjadi bijak dan tidak menjadi bodoh. Kita dipersiapkan untuk menjadi tahu, melakukan yang benar seturut dengan kehendak Allah. Karena itu, orang Kristen, orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang tidak mendahulukan sungut-sungut daripada ucapan syukur. Tapi orang Kristen harus selalu bersyukur dalam segala sesuatu. Itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita. Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 itu jelas mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang diharapkan Tuhan bagi kita. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari saat ini tunduk ke hadapan Allah. Tuhan, 1 tahun ini sebentar lagi akan berlalu. Kami memasuki Advent yang kedua saat ini. Apa yang mau kami persiapkan Tuhan? Karena kami telah mendengar Tuhan itu sudah dekat. Kalau dahulu dikatakan Allah yang transenden, Allah yang jauh, sekarang Dia adalah Allah yang imanen, Allah yang dekat dan berdiam dalam hati kita. Maka doa, permohonan dan ucapan syukur serta nyanyian kita adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk menjadi kecongkakan dalam hati kita. Karena itu Bapak yang terkasih, kalau Tuhan membuka jalan dalam hidupmu, selama ini engkau tidak mempunyai jodoh, Tuhan tunjukkan. Selama ini engkau tidak mempunyai pekerjaan, Tuhan tunjukkan. Selama ini engkau mempunyai pergumulan, Tuhan menangkan. Selama ini engkau mempunyai kesulitan, Tuhan tahu dan jawab apa pergumulan hidup kita. Maka bangkit dan berubahlah sesuai pembaharan budi kita, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan Tuhan tidak ada masalah yang tidak selesai. Keselamatan itu diberikan saat ini kepada kita. 2 lagi Advent sehingga kita merayakan Natal. Ini menunjukkan bahwa kita harus bersiap-siap, mempersiapkan hati dan pikiran kita, dan memperagakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada lagu istilah, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini harus menjadi berkat. Tapi kita harus ingat apa kata
Rasul Paulus dalam Kolose 4 ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat, seperti orang-orang bijak terhadap orang-orang luar, dan pergunakanlah waktu yang ada. Minggu Advent 2 ini menunjukkan kita supaya mempersiapkan diri kita dengan baik, menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tanda kedatangan Tuhan Yesus itu adalah hidup kita ini harus memuliakan Tuhan, harus menerima berkat dari Tuhan dengan tunduk, berdoa, dan berserah diri di bawah kaki salib Yesus. Ibu Bapak yang terkasih, karena itu kita sangat bersyukur dalam minggu kita saat ini. Jangan tunda-tunda lagi hidupmu. Takut akan Tuhan, tunduklah kepadanya, dan tepati apa yang engkau harapkan dan kau rindukan. Semoga Tuhan memberkati. Diberkatilah Bapak, Ibu, dan saudara semuanya yang hadir dalam ibadah ini. Diberkatilah anak-anak yang rindu akan jodoh. Diberkatilah anak-anak yang mencapai ujian sehingga mereka diluluskan. Ini semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu pergunakanlah waktu untuk Tuhan, sehingga hidup kita ini ketika Tuhan panggil, kita telah berhak mendapat sorga yang telah Tuhan janjikan bagi kita. Hidup ini adalah menjadi berkat bagi setiap orang. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur, bersuka cita padamu Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang telah mengajari kami saat ini bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi alat-Mu. Kami dapat Tuhan lambat berbicara, tapi sering mendengar, supaya kami dapat berhikmat terhadap apa-apa yang ada di dunia ini. Kami tidak mau jatuh dalam perhambaan iblis, tapi kami mau Tuhan mempergunakan hidup dan waktu kami dan hidup kami untuk Tuhan. Semoga hidup kami ini Tuhan menjadi berkat. Tuhan Bapa kami Engkau di sorga, Engkau berkati juga saudara kami yang dalam pergumulan saat ini. Engkau menangkan Tuhan di mereka dalam setiap pergumulan. Engkau berkati saudara kami Tuhan yang dalam keadaan sakit, Tuhan yang memberikan obat dan penyembuh dalam kehidupan mereka, supaya mereka tetap bersuka cita di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa kami, Engkau berkati juga anak-anak kami yang saat ini dan minggu depan juga akan menghadapi ujian. Tuhan, kiranya apa yang mereka pelajari, apa yang mereka hadapi, semuanya ini Tuhan atas sepengetahuan-Mu, sehingga anak-anak kami yang ujian dapat lulus dengan baik, sehingga kami dapat bersuka cita melihat anak-anak kami bisa lulus dengan nilai yang baik. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa untuk umat-Mu ini, dan dimanapun berada saat ini, Tuhan Engkau menjagai mereka, melindungi umat-Mu dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka. Engkau berkati Tuhan apa yang mereka kerjakan, sehingga melalui pekerjaan itu mereka dapat memenuhi setiap kebutuhan mereka dan mensisihkan sebagian untuk menjadi pujian kemuliaan nama-Mu melalui gereja-Mu. Bapa dalam sorga, kami mau berdoa untuk saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Berikan umur yang panjang dan
hikmat bagi mereka, bertambah umur, bertambah dewasa dalam iman, bertambah dewasa dalam sikap dan perbuatan yang seturut dengan kehendak Allah. Bapa dalam sorga, kami mau juga Engkau memberkati setiap pelayanmu, supaya walaupun dalam masa-masa pandemi COVID-19 kami harus patuh pada protokol kesehatan. Tuhan, ini dapat mengajari kami supaya kami tetap bersiaga dan tetap bersiap untuk menyambut kelahiran putramu ke dunia ini, Sang Juru Selamat, Mesias yang Engkau janjikan. Bapa dalam surga, Kau berkati juga para pimpinan di negara kami ini, mulai dari Bapak Presiden sampai tingkat bawahan, supaya Tuhan mempersiapkan yang terbaik untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, apapun menjadi tantangan dan rintangan. Tuhan Bapa kami, kiranya Tuhanlah yang tetap membantu dan menolong mereka. Bapa dalam surga, kami mau apapun yang terjadi di bangsa dan negara kami ini, semuanya ini dalam damai sejahtera. Tidak ada yang merasa hebat dan luar biasa, tapi kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Bapa dalam surga, Engkau berkati juga seluruh aktivitas peribadahan. Tuhan, Engkau berikan selalu kesehatan yang prima bagi kami, supaya kami dapat bertemu untuk ibadah selanjutnya. Terima kasih juga Tuhan, karena bisa kami bersekutu dengan Nauli Sejahtera yang telah meliput ibadah Minggu di HKI AIK Muara Pinang Pasir Bidang ini. Kiranya persekutuan dan persahabatan kami tetap terjalin untuk menyenangkan nama Tuhan. Engkau berkati setiap para pimpinan dan staf untuk melayani kami untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Bapa dalam surga, di atas segala permintaan kami ini, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Mari kita tutup ibadah kebaktian Minggu Advent yang kedua tanggal 6 Desember tahun 2020 ini. Kita berdoa menyampaikan persembahan kita ini kepada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, selama-lamanya kemuliaan dan keagungan bagi-Mu ya Allah. Karena dengan kasih setia-Mu, Engkau menghantarkan kami memasuki tahun baru gerejawi ini. Engkau membimbing dan mengajari kami melalui firman-Mu, agar kami senantiasa siap sedia menyambut kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu menyertai kami, untuk menuntun dan menguatkan kami, menghayati serta melaksanakan firman-Mu, agar kami senantiasa hidup benar dan kudus di hadapan-Mu. Kuatkanlah iman, kasih, dan pengharapan yang ada dalam diri kami, agar kami senantiasa bersukacita menantikan kedatangan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, dan ikut beroleh keselamatan yang telah Engkau sediakan. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami ini Allah, yang kami sampaikan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah engkau dalam damai sejahtera dari bait Allah yang kudus ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Advent 2, Shalom.